Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta guru penguji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Devi Rianti, guru SDN Agung Jati, Kabupaten Oku Timur. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 25104180518. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari pelaksanaan ujian kinerja. Kegiatan ini saya laksanakan di kelas 4 dengan mengambil materi indahnya menghargai dalam keberagaman, subtema keberagaman sebagai sunatullah. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning yang dirancang untuk mendorong peserta didik berpikir kritis dan berkontribusi secara aktif dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji untuk pengembangan diri saya yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya serta sarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Untuk yang pertama, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk yang memimpin doa siapa? Dery ya. Ayo, silakan Dery. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Apakah ada teman kita yang nggak masuk hari ini? Ada siapa? Alif. Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ini di sini Ibu minta tolong Derby untuk memimpin diri semua. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin? Kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? Ada 5 apa saja? Coba sebutkan. Al-Malik, Al-Mu'min, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz. Ya, ada 5. Setelah kita mempelajari 5 Asmaul Husna ini, ya, diharapkan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Dengan menerapkan akhlak yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satunya As-Salam. Ya, salah satunya As-Salam. As-Salam artinya apa? Maha sejahtera, ya, sejahtera. As-Salam juga mencerminkan kasih sayang, perdamaian. Nah, untuk menerapkan hidup damai itu bagaimana sikap kita? Coba. Baik, terus apa lagi? Saling menolong, pintar, ada lagi? Tidak sombong. Oke, nah itu adalah salah satu sikap yang harus kita lakukan. Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ada yang tahu apa itu keberagaman? Apa? Iya, berbeda-beda. Apakah kalian punya teman yang berbeda? Hobi atau makanan kesukaan ada enggak? Ada? Nah, bagaimana sikap kalian agar tetap bisa berteman baik? Tidak sombong, terus apa lagi? Saling, iya, menghargai, terus apa? Saling menghormati. Apapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama,
setelah kalian mengamati video, ya nanti akan Ibu beri video, ya kalian akan mengamati, kemudian membaca masalah tentang keberagaman. Nah, kalian itu bisa menganalisis makna keberagaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, ya nanti kalian akan berdiskusi, akan Ibu bentuk kelompok, ya berdasarkan kisah dan pengalaman nyata, kalian akan mampu mengidentifikasi nilai-nilai kebaikan dalam ajaran Islam dan agama lain secara benar dan menunjukkan sikap menghormati antar umat beragama. Dan yang terakhir, setelah memecahkan masalah yang terdapat di dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik tentang toleransi, kalian akan dapat menyimpulkan betapa pentingnya menghargai dan menghormati antar umat beragama dengan penjelasan yang runtut dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman sebagai sunatullah. Ya, apa itu sunatullah? Nah, sunatullah adalah hukum, ya. Hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur penciptaan alam semesta. Nah, keberagaman ini adalah sunatullah. Artinya, dia sudah ditetapkan secara otomatis oleh Allah, ya. Tidak ada yang bisa menyamakan makhluk hidup, ya. Tidak ada yang bisa menyamakan manusia di dunia ini kecuali Allah. Untuk apa sih Allah itu menjadikan manusia beraneka ragam? Nah, tujuannya ada tujuannya ternyata. Tujuannya adalah agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Nah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang artinya, wahai manusia, ya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi nggak ada yang lebih baik. Oh, yang kulit putih lebih baik. Tidak. Ya. Oh, atau yang hidung mancung lebih baik. Atau yang rambut lurus lebih baik. Dan yang paling mulia itu adalah paling bertakwa. Ibu kasih video. Ya. Silakan anak-anak perhatikan, ya. Perhatikan video ini, kemudian catat apabila ada yang penting. Oh ini karena adik-adik semua kakak terima ya jajan. Terus kamu sama anak-anak gimana di sini? Hah? Baju dan Sudah dilihat? Nah, kira-kira itu video tentang apa? Tentang apa? Tunjuk tangan. Tentang apa? Membantu. Ya, membantu. Ada yang lain? Apa? Menyumbangkan barang-barang. Ada lagi? Ya, benar sekali. Itu adalah video tentang saling menolong. Ya, walaupun kalian lihat di video tadi, apakah ada perbedaan? Perbedaan apa saja? Perbedaan apa? Perbedaan jenis kelamin, oke. Yang lain? Perbedaan suku, benar. Ada lagi? Perbedaan agama. Nah, apa yang dilakukan oleh dua anak tadi? Kan mereka tuh tadi berbeda suku, jenis kelamin, agama. Apa yang mereka lakukan? Membantu, ya. Tetap membantu walaupun berbeda suku, berbeda agama, ya, berbeda jenis kelamin. Sampai sini paham? Paham? Masih semangat? Coba tepuk semangat.
Oke, kita bergerak dulu sebelum kita akan melakukan diskusi. Ya, kita rileks dulu. Sudah berdiri semua? Oke, ikutin gerakan yang ada di video ya. Kanan, kiri, kiri, kiri. Ke kiri. Hore! Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Tugas kalian, setiap kelompok akan mendapatkan tugas cerita. Tugas cerita. Jadi, silahkan anak-anak kerjakan secara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai? Oke, silakan maju perwakilan dari setiap kelompok satu orang saja ya. Kita acak aja ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung kebun yatim melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Anak-anak juga ikut membantu Danu dan teman-temannya. Dan apa kerja bakti seperti yang dilakukan Danu dan teman-temannya merupakan bentuk nyata sikap toleransi di masyarakat. Yang dilakukan Danu dan teman-temannya menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja sama meskipun berbeda agama. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya yang besar, di rumahnya ada nenek yang sudah tua dan lebih suka makanan tradisional, sementara Dina dan adiknya suka makanan modern. Tanya apa makna sikap toleransi yang dilakukan Dina terhadap keluarganya. Sikap Dina menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya tentang agama, tetapi juga menghargai perbedaan kebiasaan dan selera dan keluarga. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 SD Negeri Bahagia, ada seorang siswa bernama Raffi yang beragama Islam dan temannya Clara yang Beragama Kristen. Saat hari Jumat, Raffi izin untuk sholat Jumat di masjid, sedangkan Clara tetap di kelas membantu guru merapikan buku. Bagaimana sikapmu? Sikap yang ditunjukkan Raffi. Sikap yang ditunjukkan Raffi dan Clara dapat mencontohkan toleransi. Raffi dan Clara menunjukkan sikap toleransi yang saling menghormati kegiatan keagamaan masing-masing. Raffi menghargai keyakinan Clara dengan tidak mengejek atau menolak undangan silaturahmi. Oke, sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 ada seorang siswa bernama Vira yang memiliki kesulitan berbicara. Kadang giliran Vira, Riko membantu dengan sabar menebak maksud
kata yang Vira ucapkan. Maka tindakan Riko dan teman-temannya mencerminkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Nah, jawabannya apa? Tindakan Riko dan teman-temannya mencerminkan toleransi karena mereka menunjukkan rasa sabar, empati, dan menghargai keterbatasan orang lain. Nah, Ibu lihat ya, dari keempat kelompok ini sudah baik. Coba kita ulas dari kelompok 3 dulu. Nah, pertanyaannya, mengapa kerja bakti seperti yang dilakukan Danu dan teman-temannya merupakan bentuk nyata sikap toleransi di masyarakat nih? Kata kelompok 3 ya, kerja bakti yang dilakukan Danu dan teman-temannya itu menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja sama. Padahal tadi ada perbedaan. Ada perbedaan apa tadi? Agama, terus suku. Mereka bisa bekerja sama. Toleransi seperti yang dilakukan Danu dan teman-temannya ini ya menjadikan lingkungan itu lebih bersih, kemudian rukun ya, hidup damai ya, semua warga bisa hidup berdampingan walaupun berbeda agama maupun suku. Dari kelompok 2 tadi, apa makna sikap toleransi yang dilakukan Dina terhadap keluarganya? Nah, jawabannya, sikap Dina ini menunjukkan toleransi bukan hanya tentang agama seperti tadi ya, masalah kelompok 3, tetapi juga menghargai perbedaan makanan kesukaan ya, mau mendengarkan neneknya, dia mau memahami ya, tidak memaksakan kehendak sendiri. Dengan begitu keluarga itu akan menjadi lebih bahagia ya, karena merasa dihargai. Kelompok 1, bagaimana sikap yang ditunjukkan Raffi dan Clara dapat menjadi contoh sikap toleransi di sekolah? Kata kelompok 1 ya katanya. Kenapa? Karena tadi si Clara sudah memperbolehkan Raffi untuk Jumatan. Nah, sikap seperti inilah ya yang memunculkan kedamaian. Kelompok 4, apakah tindakan Riko dan teman-temannya mencerminkan sikap toleransi terhadap perbedaan kemampuan teman di sekolah? 4 iya, karena tindakan Riko dan teman-temannya itu termasuk sikap menghargai, karena Riko dan teman-temannya sudah sabar ya. Dalam hal ini itulah yang menyebabkan suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Karena tadi sudah berani memaparkan ke depan, kemudian jawabannya sudah bagus, kita kasih tepuk wow dulu ya. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Sekarang Ibu ada, kalau tadi kelompok ya, sekarang ada soal individu. Nah, sejauh mana kalian itu memahami tentang materi hari ini? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Coba perhatikan, di situ ada 10 soal. Silakan anak-anak pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda silang. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Rata-rata anak-anak sudah memahami ya tentang materi hari ini. Ya, materi hari ini tentang apa? Tentang
keberagaman. Tadi apa yang dimaksud keberagaman? Berbeda, beda ya. Artinya keberagaman ini adalah sunatullah. Artinya apa? Ketetapan Allah ya, sudah otomatis ditetapkan oleh Allah. Nah, kemudian apa? Bagaimana sikap supaya tadi hidup lebih damai tadi? Kita harus menghormati, kemudian menghargai, saling tolong menolong. Itu adalah sikap yang patut kita terapkan supaya hidup kita menjadi damai. Gak hanya ajaran Islam saja yang mengajarkan kebaikan, tapi juga agama-agama yang lain. Nah, semua agama ini mengajarkan kebaikan ya, seperti yang sudah kalian diskusikan bersama-sama. Kita ada teman yang berbeda agama, misalnya ada teman kita yang berbeda agama, terjatuh. Gimana? Menolongnya tanpa harus melihat agamanya. Menolong tanpa melihat perbedaan, baik itu agama, suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, gimana perasaannya hari ini setelah belajar? Senang. Bagian yang mana yang kalian senang? Hah? Apa? Ketika apa? Kegiatan ketika menonton film, mengerjakan soal, belajar bab 4 tentang menyambut usia balik. Silakan anak-anak membacanya di rumah ya, supaya nanti ketika belajar di sekolah lebih memahami materinya. Oke, sampai sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.